Desain organisasi dan perjanjian kerja. Materi kelompok 9 manajemen. Ada 6 kunci desain organisasi. Ketika manajer membuat atau mengubah struktur, mereka terlibat dalam desain organisasi, yang mana suatu proses yang melibatkan keputusan tentang 6 elemen utama, yaitu spesialisasi pekerjaan, departementalisasi, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi dan desentralisasi, serta formalisasi. Untuk spesialisasi pekerjaan, spesialisasi pekerjaan yaitu membagi aktivitas kerja menjadi tugas-tugas pekerjaan yang terpisah. Karyawan secara individu mengkhususkan diri dalam mengerjakan sebagian dari suatu aktivitas daripada keseluruhan aktivitas untuk meningkatkan hasil kerja. Ini juga dikenal sebagai pembagian kerja, yang mana sebuah konsep yang kami perkenalkan dalam modul sejarah manajemen. Nah, adapun gambar grafik spesialisasi pekerjaan. Di sini itu dapat kita lihat bahwa dampak dari spesialisasi ekonomi itu akan meningkatkan produktivitas suatu pekerjaan. Sedangkan jika dampak dari manusia itu ketidakekonomisan, maka grafiknya akan turun. Atau jika ada suatu karyawan yang bekerja melebihi dari kapasitasnya, maka itu akan menurunkan produktivitasnya. Nah, kemudian ada departementalisasi. Departementalisasi yang merupakan dasar pengelompokan pekerjaan. Ada 5 bentuk umum dasar departementalisasi yang digunakan. Meskipun suatu organisasi dapat mengembangkan klasifikasi uniknya sendiri, berikut merupakan ilustrasi setiap jenis departementalisasi serta kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, ini ada gambar tentang departementalisasi fungsional yang mengelompokkan pekerjaan berdasarkan fungsi. Itu ada manajer pabrik yang terbagi atas manajer teknik, manajer akuntansi, manajer manufaktur, manajer sumber daya manusia, dan manajer pembelian. Nah, dampak positifnya itu efisiensi dari menyatukan spesialisasi serupa dan orang-orang dengan keterampilan, pengetahuan, dan orientasi yang sama. Kemudian koordinasi dalam area fungsional, kemudian spesialisasi yang mendalam. Dampak negatifnya itu komunikasi yang buruk di seluruh area fungsional. Kemudian ada pandangan terbatas terhadap tujuan organisasi. Kemudian ada departementalisasi geografis, yaitu kelompok pekerjaan berdasarkan wilayah geografis. Nah, di sini ada wakil presiden penjualan, terbagi atas direktur penjualan wilayah barat, direktur penjualan wilayah selatan, direktur penjualan wilayah Midwest, direktur penjualan wilayah timur. Nah, dampak positifnya itu penanganan permasalahan regional spesifik muncul secara lebih efektif dan lebih efisien. Kemudian melayani kebutuhan pasar geografis yang unik dengan lebih baik. Nah, kalau dampak negatifnya itu duplikasi fungsi. Kemudian dapat merasa terisolasi dari area organisasi lainnya. Lanjut, yaitu departementalisasi produk, yang mana mengelompokkan suatu pekerjaan berdasarkan lini produknya atau jenis usahanya. Di sini itu ada Bombardier Ltd yang terbagi di sini ada banyak struktur. Nah, di sini tuh ada dampak positifnya, yaitu memungkinkan spesialisasi pada produk dan layanan tertentu, dan manajer dapat menjadi ahli di industrinya serta lebih dekat dengan pelanggan.
Nah, kemudian kalau dampak negatifnya itu ada duplikasi fungsi, kemudian pandangan terbatas terhadap tujuan organisasi. Lanjut, yakni departementalisasi proses. Nah, di sini tuh mengelompokkan pekerjaan berdasarkan aliran produk dan pelanggan atau pelanggan. Nah, di sini pengawas pabrik, ada manajer departemen penggergajian, kemudian manajer departemen perencanaan dan penggilingan, manajer departemen perakitan, manajer departemen furnish dan pengampasan, manajer departemen finishing, manajer departemen inspeksi dan pengiriman. Nah, di sini tuh semua pun manajer setiap pekerjaan khusus. Nah, dampak positifnya itu aliran aktivitas kerja yang lebih efisien. Kemudian dampak negatifnya itu dapat digunakan dengan jenis produk tertentu. Nah, selanjutnya departementalisasi pelanggan. Ini tuh membahas tentang kelompok pekerjaan berdasarkan pelanggan spesifik dan unik yang memiliki kebutuhan umum. Contohnya itu ada direktur penjualan. Nah, di sini direktur penjualan itu ada manajer akun retail, manajer akun grosir, manajer akun pemerintah. Nah, dampak positifnya itu kebutuhan dan permasalahan pelanggan dapat dipenuhi oleh para spesialis. Kemudian dampak negatifnya itu ada duplikasi fungsi, kemudian pandangan terbatas terhadap tujuan organisasi. Nah, lanjut, yang ketiga itu rantai komando. Rantai komando merupakan garis wewenang yang membentang dari tingkat organisasi ke tingkat yang lebih rendah, yang menjelaskan siapa yang melapor kepada siapa. Menurut teori penerimaan, teori otoritas mengatakan bahwa kewenangan datang dari kemauan bawahan untuk menerimanya. Ini ada suatu bagian struktur yang menunjukkan tentang rantai komando, yang mana di sini itu di posisi paling atas ada eksekutif direktur. Jika ada tanda garis lurus itu menunjukkan bahwa otoritas lini, kemudian kalau ada garis putus-putus itu otoritas staf. Nah, contohnya itu eksekutif direktur, otoritas lininya, kemudian ada otoritas stafnya itu asisten untuk direktur eksekutif. Nah, kemudian ini masih banyak lagi bagian-bagian dari eksekutif direktur sampai ini ke tahap sampai paling bawah itu ada manusia, sumber daya, operasi, pembelian, ini. Nah, di sini itu ada satuan manajer 1 dan satuan manajer 2. Kemudian poin keempat, rentang kendali. Rentang kendali merupakan jumlah karyawan yang dapat dikelola oleh seorang manajer secara efisien dan efektif. Banyak faktor yang mempengaruhi rentang kendali ini meliputi keterampilan dan kemampuan manajer dan karyawan, dan karakteristik pekerjaan yang sedang dilakukan. Nah, di sini ada gambar tentang anggota di setiap tingkat. Nah, di sini ada tingkat organisasi dari 1 sampai 7. Nah, di atas ini ada yang paling tinggi dan ada yang terendah. Ada asumsi rentang 4 dan asumsi rentang 8. Dalam rentang 4, karyawan manajer itu dari level 1 sampai 6 itu jumlahnya 1365. Kemudian rentang 8 itu manajer level 1 sampai level 4-nya itu ada 585, dan rentang 4 itu karyawannya itu sebanyak 4.096 juta. Kemudian rentang 8 karyawannya ada 4.096 juta. Nah, kemudian sentralisasi dan desentralisasi. Nah, sentralisasi itu adalah tingkat pengambilan keputusan
yang dilakukan di tingkat atas organisasi. Jika manajer puncak membuat keputusan penting dengan sedikit masukan dari bawahan, maka organisasi tersebut lebih tersentralisasi. Nah, di sisi lain, semakin banyak karyawan tingkat bawah memberikan masukan atau benar-benar membuat keputusan, semakin desentralisasi. Artinya ini sentralisasi dan desentralisasi itu saling berlawanan. Yang mana jika manajer pusat membuat keputusan penting dengan sedikit mendapat masukan dari bawahan, maka itu organisasi itu tersentralisasi. Nah, jika suatu manajer itu mendapat banyak masukan atau karyawannya memberikan banyak masukan kepada sang manajer, artinya itu keputusannya itu semakin desentralisasi. Nah, kemudian formalisasi. Formalisasi ini mengacu pada seberapa terstandarisasinya pekerjaan suatu organisasi dan sejauh mana pelaku karyawan dipandu oleh aturan dan prosedur dalam organisasi yang sangat formal. Terdapat deskripsi pekerjaan yang lebih jelas, serta berbagai aturan organisasi dan prosedur yang ditetapkan dengan jelas yang mencakup proses kerja. Kemudian, mekanisme dan struktur organisasi. Organisasi mekanistik atau birokrasi adalah hasil alami dari penggabungan 6 elemen struktur tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, mematuhi prinsip komando memastikan keberadaan hierarki wewenang formal dengan setiap orang dikendalikan dan diawasi oleh satu atasan. Nah, organisasi organik adalah bentuk yang sangat adaptif, yang longgar dan fleksibel seperti halnya organisasi mekanistik yang kaku dan stabil. Alih-alih memiliki pekerjaan dan peraturan yang terstandarisasi, struktur organisasi organik yang longgar memungkinkan untuk berubah dengan cepat sesuai kebutuhan. Nah, ini merupakan suatu perbedaan dari mekanistik dan organik yang sudah tadi saya jelaskan pengertiannya di slide sebelumnya. Nah, di sini mekanistik itu spesialisasi tinggi, ada departementalisasi yang kaku, rantai komando yang jelas, rentang kendali yang sempit, sentralisasi, serta formalisasi tinggi. Nah, kalau organik itu tim lintas fungsi, tim lintas hierarki, aliran informasi yang bebas, rentang kendali yang luas, desentralisasi, serta formalisasi yang rendah. Artinya itu organik ini lebih bebas dibanding dengan mekanistik yang kaku. Nah, kemudian faktor kontingensi yang membantu baik model mekanisme atau model organis dari desain perusahaan. Pertama itu strategi dan struktur. Struktur organisasi harus memfasilitasi pencapaian tujuan. Karena tujuan merupakan bagian penting dari strategi organisasi, hal itulah yang menyebabkan mereka saling berkaitan. Nah, kemudian perubahan dalam strategi perusahaan menyebabkan perusahaan dan struktur organisasi yang mendukung strategi tersebut. Nah, kemudian yang kedua itu ada ukuran dan struktur. Ada banyak bukti bahwa ukuran organisasi memengaruhi strukturnya. Organisasi besar biasanya dianggap organisasi dengan lebih dari 2.000 karyawan, yang mana cenderung memiliki lebih banyak spesialisasi, departementalisasi, sentralisasi, serta aturan dan regulasi daripada organisasi kecil. Namun, setelah organisasi tumbuh melampaui ukuran tertentu, ukuran tidak lagi memengaruhi struktur. Nah, kemudian yang ketiga itu ada teknologi dan struktur, yang mana setiap organisasi menggunakan beberapa bentuk teknologi untuk mengubah masukan menjadi keluaran atau mengubah input menjadi suatu output. Penelitian awal mengenai pengaruh teknologi pada struktur dapat ditelusuri ke Juan Wood.
War yang mempelajari perusahaan manufaktur kecil di Inggris Selatan untuk menentukan sejauh mana elemen desain struktural berhubungan dengan keberhasilan suatu organisasi. Nah, kemudian keempat itu ketidakpastian lingkungan dan struktur. Beberapa organisasi menghadapi lingkungan yang stabil dan sederhana dengan sedikit ketidakpastian. Yang lain menghadapi lingkungan yang dinamis dan kompleks dengan banyak ketidakpastian, maka manajer mencoba meminimalkan ketidakpastian lingkungan dengan menyesuaikan struktur organisasinya. Kemudian desain tradisional perusahaan. Bagaimana sih desain tradisional perusahaan itu? Saya akan menjelaskan di slide berikutnya. Nah, ada struktur sederhana. Sebagian perusahaan dimulai dari usaha kewirausahaan dengan menggunakan struktur yang sederhana ini atau lebih simple, yang merupakan desain organisasi dengan departementalisasi yang rendah serta rentang kendali yang luas. Kemudian wewenang terpusat pada satu orang dan sedikit formalisasi. Kemudian struktur fungsional itu adalah desain organisasi yang mengelompokkan spesialisasi pekerjaan yang serupa atau terkait. Kemudian ada struktur divisi. Ini itu adalah struktur organisasi yang terdiri dari unit bisnis atau divisi yang terpisah-pisah. Kemudian desain kontemporer suatu perusahaan. Nah, desain kontemporer suatu perusahaan itu terbagi atas beberapa. Pertama, struktur tim. Nah, struktur tim itu adalah suatu bentuk organisasi yang seluruh organisasinya terdiri dari tim-tim kerja yang mengerjakan pekerjaan organisasi. Dalam struktur ini, pemberdayaan karyawan sangat penting karena tidak ada garis wewenang manajerial yang mengalir dari atas ke bawah. Kemudian kedua itu ada struktur proyek matriks. Struktur proyek matriks menugaskan spesialis dari departemen fungsional yang berbeda untuk mengerjakan proyek yang dipimpin oleh seorang manajer proyek. Salah satu aspek unik dari desain ini adalah menciptakan rantai komando ganda karena karyawan dalam organisasi matriks memiliki dua manajer, yaitu pertama manajer area fungsional dan manajer produk. Kemudian ketiga, struktur tanpa batas. Struktur tanpa batas ini contohnya dalam desain organisasi kontemporer lain yang disebut organisasi tanpa batas, yang merupakan organisasi yang desainnya tidak ditentukan oleh batasan horizontal, vertikal, atau eksternal yang dilakukan oleh struktur yang telah ditentukan sebelumnya. Artinya ini organisasi yang berjalan tanpa batas atau tanpa ada batasan dan tidak kaku. Kemudian keempat itu struktur pembelajaran, yaitu suatu organisasi yang mengembangkan kapasitas untuk terus belajar, beradaptasi, dan berubah. Dalam organisasi pembelajar, karyawan terus-menerus memperoleh dan berbagi pengetahuan baru serta menerapkan pengetahuan tersebut dalam membuat keputusan atau melakukan pekerjaan mereka. Jadi, setiap organisasi dalam suatu perusahaan itu mereka harus terus mengembangkan potensinya. Mereka harus tetap belajar. Kemudian, bagaimanakah cara perusahaan menyatukan antara internal atau yang ada dalam perusahaan dan eksternal yang berada di luar suatu organisasi? Nah, wajar untuk mengatakan bahwa dunia kerja telah berubah. Organisasi itu perlu lebih fleksibel dalam cara menyelesaikan pekerjaan. Meskipun pekerjaan tetap harus diselesaikan secara efisien dan efektif, berikut ada beberapa manfaat dan kekurangan bekerja secara kolaboratif. Artinya kita bekerja sama. Ada manfaat. Nah, manfaatnya itu peningkatan koordinasi dan komunikasi, peningkatan kemampuan untuk mengatasi masalah yang kompleks,
dan berbagi informasi dan praktik terbaik. Nah, kalau kekurangannya itu potensi konflik interpersonal, kemudian ada pandangan yang berbeda dan tujuan yang saling bersaing. Kemudian ada logistik koordinasi. Lanjut, tentang kolaborasi internal. Tim lintas fungsi yang mana organisasi menggunakan struktur berbasis tim karena mereka menemukan bahwa tim lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan kejadian dibandingkan departemen tradisional atau kelompok kerja permanen lainnya. Nah, gugus tugas atau juga disebut panitia yang merupakan komite atau tim sementara yang dibentuk untuk mengatasi masalah jangka pendek tertentu yang mengaruhi beberapa departemen. Jadi, selanjutnya ada komunitas pabrik. Yang ini merupakan sekelompok orang yang memiliki kepedulian, masalah atau minat yang sama terhadap suatu topik dan saling memperdalam pengetahuan serta keahlian mereka di bidang tersebut melalui interaksi yang berkelanjutan atau going concern. Kemudian kolaborasi eksternalnya itu ada inovasi terbuka, yakni hari-hari ketika bisnis menghasilkan ide pengembangan produk mereka sendiri di rumah dan mengembangkan, memproduksi, memasarkan dan mengirimkan produk-produk tersebut kepada pelanggan mungkin sudah berakhir. Dalam lingkungan saat ini, organisasi mencari keuntungan dimanapun. Salah satu cara mereka melakukannya adalah dengan kemitraan strategis yang merupakan hubungan kolaboratif antara dua atau lebih organisasi di mana mereka menggabungkan sumber daya dan kemampuan mereka untuk beberapa tujuan bisnis. Fleksibilitas perjanjian kerja yang digunakan perusahaan. Bagi para profesional baru ini, hidup adalah perpaduan antara rumah dan kantor, waktu luang dan pekerjaan. Berkat teknologi, pekerjaan ini dapat dilakukan di mana saja, serta kapan saja. Seiring organisasi menyesuaikan desain struktural mereka, semacam itu tidak hanya memanfaatkan kekuatan teknologi, tetapi juga memberi organisasi fleksibilitas untuk menempatkan dengan realitas baru ini. Kita sering melihat semakin banyak organisasi yang mengadopsi peraturan kerja yang lebih fleksibel, yakni bekerja dari rumah, minggu kerja yang dipadatkan, waktu fleksibel, dan pembagian pekerjaan. Isu dalam mengatur persatuan perusahaan dengan tenaga kerja itu di mana pekerjaan kontingen adalah pekerja sementara, pekerja lepas atau pekerja kontrak yang pekerjaannya kontingen berdasarkan permintaan atas layanan mereka. Ada suatu permasalahan utama yang dihadapi bisnis dalam pekerja kontingen, terutama mereka yang merupakan kontraktor independen atau pekerja lepas, di mana mengklasifikasikan siapa yang benar-benar memenuhi syarat sebagai salah satunya. Keputusan tentang siapa yang merupakan dan siapa yang bukan kontraktor independen tidak semudah atau tidak sepenting yang terlihat. Kemudian tantangan desain organisasi terkini atau kontemporer. Apa sih tantangannya? Pertama itu menjaga karyawan tetap terhubung. Artinya kita harus mengusahakan semua karyawan itu saling bekerja sama. Apalagi dalam suatu desain organisasi memiliki banyak konsep. Jadi manajer berusaha mengawasi tugas-tugas pekerjaan cukup dapat diprediksi dengan konstan dan sebagian besar pekerjaan bersifat penuh waktu dan tanpa batas waktu. Kemudian kedua, mengelola masalah struktural global. Apapun desain struktural yang dipilih oleh manajer untuk organisasi mereka, desain tersebut harus membantu karyawan melakukan pekerjaan mereka dengan cara terbaik, paling efisien dan efektif yang mereka bisa
bagaimanapun struktur organisasi hanyalah sarana untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan.